Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ya baik, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Andi Nur Hidayah BR, NIM 180101077, mahasiswa semester PAIC semester 6. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya menjadi tugas dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Ya baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan poin-poin dari proposal saya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, identitas masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah serta hipotesis tindakan. Ya baik, selanjutnya bagi bab 2 terdiri dari kajian teori hasil penelitian yang relevan. Kemudian di bab 3 yaitu metodologi penelitian terdiri dari latar dan subjek penelitian, desain penelitian, jenis tindakan, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Yang terakhir bab 4 yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Ya baik, saya akan menjelaskan bab 1, latar belakang masalah. Ya. Baik, poin pertama itu latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat baik bangsa ataupun negara. Ya, dengan adanya pendidikan yang bermutu dalam suatu bangsa dapat menyongsong masa depan menjadi lebih baik. Kemudian perkembangan yang harus dimiliki oleh anak adalah salah satunya yaitu perkembangan kognitif, yang mana perkembangan kognitif di sini menjadi salah satu aspek terpenting dalam proses perkembangan peserta didik yang berkaitan secara langsung dengan proses belajar di sekolah, yang mana dengan adanya perkembangan kognitif dari peserta didik ini yang dimiliki oleh seorang anak dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik itu sendiri. Lanjut, kegiatan belajar mengajar akan berjalan secara maksimal apabila materi yang diajarkan dapat diterima dan diserap oleh peserta didik itu sendiri. Namun faktanya dalam proses pembelajaran berlangsung, nyatanya peserta didik kurang memahami materi ajar yang disampaikan oleh pendidiknya disebabkan metode yang digunakan oleh pendidik ini monoton dan peserta didik ini yang memiliki kemalasan dalam proses belajar mengajar karena lebih berfokus kepada pendidik, sehingga pemahaman peserta didik ini dalam materi yang diberikan oleh pendidik kurang terserap sehingga hasil belajar kurang baik pula. Hal itu membuat guru harus melakukan pengembangan bahan ajar secara personal dengan menyesuaikan kemampuan kognitif peserta didik.
Kemudian, jika peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran, akan mengembangkan kemampuan kognitif dan hasil belajar peserta didik. Maka dari itu, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan peserta didik sangatlah penting, karena ketika pembelajaran berlangsung aktif dan hasilnya juga maksimal, maka disitulah letak keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Maka dari itu, saya selaku penulis proposal ini mengangkat judul ini dan menggunakan metode Think, Tell, Write untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Lanjut, adapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran Think, Tell, Write dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran fikih. Kemudian, seberapa besarkah peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih melalui model pembelajaran Think, Tell, Write. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih melalui model pembelajaran Think, Tell, Write. Kemudian, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih melalui model pembelajaran Think, Tell, Write. Kemudian manfaat penelitian. Ya, adapun ada beberapa yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis, yaitu bagaimana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengaya dalam pembelajaran fikih yang memberikan bukti secara ilmiah tentang keefektifan model pembelajaran Think, Tell, Write dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi manfaat secara praktis terdiri dari manfaat bagi pendidik, manfaat bagi peserta didik, dan manfaat bagi pihak sekolah. Adapun kami membatasi masalah dalam proposal ini, yaitu peneliti membatasi penelitian ini pada penurunan hasil belajar peserta didik. Adapun hipotesis tindakan, jika penerapan model pembelajaran Think, Tell, Write, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih kelas 8 di MTS Hidayatullah Lopi. Lanjut, bab 2, masuk ke kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran Think, Tell, Write. Ya, kita ketahui bahwa model pembelajaran menurut dan Will, model pembelajaran adalah suatu pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan pembelajaran di kelas ataupun di yang lain. Pengembangan suatu model pembelajaran tidak terlepas dari proses belajar mengajar itu sendiri. Pembelajaran adalah preskripsi penghitungan proses pembelajaran. Sebagai contoh proses pembelajaran mengajar langsung di dalam kelas disebut pula instruktur learning. Istilah ini muncul karena pihak yang mengajarkan adalah pendidik. Pengelola pelaksana proses pembelajaran ini berpedoman pada pengajar ataupun pendidik itu sendiri. Selanjutnya, pengertian Think, Tell, Write. Yang pertama itu think, ataupun dalam bahasa Indonesianya berarti berpikir. Ya, berpikir adalah suatu aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, menyintesis, dan menarik kesimpulan. Ya, dari pengertian tersebut, proses berpikir merupakan kegiatan mental yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan, misalnya merumuskan pengertian, menyintesis, menarik kesimpulan selalu setelah melalui proses pertimbangan. Kedua, tell ataupun berbicara. Tell merupakan aktivitas peserta didik dalam hal berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Jadi dalam model TTW ini peserta didik dianjurkan untuk berbicara dengan bahasanya sendiri, sehingga proses pembelajaran ini bisa
dipahami dan dapat meningkatkan kualitas berpikir peserta didik. Kemudian yang write atau dalam bahasa Indonesia berarti menulis, yaitu mengandung arti menulis proses aktivitas manusia akan membantu proses pendidik dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan pendidik melihat perkembangan konsep peserta didik. Jadi, menulis ini berarti akan membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman peserta didik tentang materi yang ia pelajari. Jadi, aktivitas menulis juga membantu peserta didik membuat hubungan dan konsep. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Think, Tell, Write ini dimulai dengan berpikir melalui bahan membaca, menyimak, mengkritisi, dan alternatif ataupun solusi. Lalu hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentase dan diskusi, dan kemudian membuat laporan hasil presentase. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran TTW. Yang pertama itu pendidik membagikan LKS atau buku paket membuat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik serta bagaimana petunjuk pelaksanaannya. Yang kedua, peserta didik membaca masalah yang ada dalam LKS dan membuat catatan kecil. Dari hal inilah akan menjadi proses berpikir para peserta didik. Kemudian pendidik membagikan peserta didik dalam beberapa kelompok kecil. Jadi kelompok kecil ini disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompok mereka untuk kemudian membahas isi catatan dari hasil diskusinya. Dalam kegiatan ini mereka akan menggunakan bahasa dan kata-kata mereka sendiri untuk menyampaikan ide dalam diskusi. Selanjutnya, dari hasil diskusi, peserta didik secara individu merumuskan pengetahuan berupa jadwal atas soal berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi dalam bentuk tulisan ataupun dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, peserta didik menghubungkan ide-ide yang diperoleh melalui diskusi dan memecahkan secara bersama-sama. Ya, adapun model Think, Tell, Write itu memiliki kelebihan dan kekurangan itu sendiri. Adapun kelebihannya itu yang pertama, mengembangkan pemecahan masalah yang bermakna dengan pemahaman materi ajar. Yang kedua, dengan memberikan solusi open-ended akan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selanjutnya, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan teman sekelompok akan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan peserta didik berpikir aktif dan berkomunikasi dengan teman pendidik bahkan dengan diri mereka sendiri. Adapun beberapa kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu pertama, ketika peserta didik dalam kelompok mereka akan mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan diri karena didominasi oleh peserta didik yang pintar. Kemudian pendidik harus benar-benar menyiapkan semua media dan dengan matang agar dalam penerapan model Think, Tell, Write ini tidak mengalami kesulitan dan hambatan. Kemudian yang terakhir yaitu kecuali kalau soal open ended tersebut dapat memotivasi peserta didik, dimungkinkan akan sibuk membutuhkan waktu singkat sehingga model ini akan berjalan dengan sistematis. Ya, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian dalam proposal saya, yaitu yang pertama berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusniar pada tahun 2018 dengan judul penelitian penggunaan model pembelajaran Think, Tell, Write untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Pada pokok bahasan hidup nyaman dan perilaku jujur diperoleh hasil belajar peserta didik dari hasil tes ulangan pada siklus pertama dan terdiri dari pertemuan pertama dan kedua. Jadi tujuan dari tes ulangan pada siklus pertama dan kedua adalah untuk menginventarisasi
menginvestigasi hasil belajar pendidikan agama Islam atau PAI pada pokok bahasan hidup nyaman dengan perilaku jujur dengan menggunakan model pembelajaran Think Tell Write. Kemudian yang kedua yaitu Ratna Resatri Suminar pada tahun 2015 dengan judul penelitian efektivitas strategi Think Tell Write dalam mengajar menulis deskripsi teks. Penelitian ini dilakukan pada kelas 2 SMP Unsagawati Cirebon. Dalam penelitian ini, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 peserta didik. Dalam kelompok tersebut, peserta didik diberikan tugas membuat catatan, mendengar berbagai pendapat dengan teman kelompoknya, kemudian bereksperimentasi dan dalam bentuk menulis. Jadi, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan tes present dan tes post test dan pre-test. Untuk analisis data penelitian menggunakan kuasi eksperimen desain berdasarkan hasil dari proses pembelajaran yang menggunakan strategi Think Tell Write mengalami peningkatan terhadap keterampilan peserta didik khususnya dalam penulisan deskripsi teks. Kemudian kita beralih ke bab 3 yaitu metode penelitian. Kemudian ke bab 3 metode penelitian. Yang pertama latar atau subjek penelitian. Jadi adapun latar ataupun tempat penelitian ini berlokasi di MTS Hidayatullah Lopi yang beralamat di Dusun Lopi, Desa Baru, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Mengapa peneliti memilih lokasi tersebut? Karena beberapa pertimbangan, yaitu mudahnya akses untuk menjangkau lokasi tersebut dan mudahnya melakukan kerjasama dengan pihak sekolah serta letaknya yang cukup strategis. Adapun subjek dari penelitian ini adalah partisipan, narasumber, informan, dan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti, yaitu peserta didik dan pendidik guru mata pelajaran fikih kelas 8 di MTS Hidayatullah Lopi. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode spiral dan kemis MC Tegart yang terdiri dari beberapa siklus pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dan tindakan siklus sebelumnya. Jadi setiap siklus tersebut terdiri dari 4 tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan observasi dan terakhir refleksi. Adapun teknik pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga kecermatan, ketelitian, dan kejelasan data tersebut diperoleh untuk dapat data dengan valid. Yang pertama itu observasi. Jadi, observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek dan aktivitas dalam proses pelaksanaan metode pembelajaran Think Tell Write dalam mata pelajaran fikih kelas 8 di MTS Hidayatullah Lopi. Kemudian angket ataupun kuesioner. Jadi angket tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan pahaman dalam hukum kausal. Yang terakhir menggunakan tes, yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Think Tell Write. Dalam penelitian ini menggunakan 2 tes, yaitu pre-test atau tes awal dan post-test atau tes akhir. Jadi teknik analisis di sini, teknik analisis adalah proses pencarian atau penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik maka dilakukan analisis lain, yaitu gain termomelisasi. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan nilai pre-test dan post-test di kelas. Cukup sekian apa yang dapat
saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.